Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya pelajari saat ini bersama dosen pengampu saya, yaitu Benti Kurnia Oktorina ST.MSc, dalam mata kuliah Etika Profesi. Profesi yang akan saya jelaskan yaitu tentang software developer. Sebelum masuk ke pembahasan yang telah saya buat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bintang Amir Putra dengan NIM 2021130005 dari program studi Teknik Informatika Politeknik Kampar. Berikut uraian pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu pertama adalah uraian singkat tentang definisi software developer dan ruang lingkup profesi. Kemudian penjabaran kode etik sesuai dengan software developer. Penjelasan tentang apa yang terjadi jika kode etik tersebut dilanggar. Kemudian sumber materi. Baik, kita masuk pada pembahasan yaitu software developer. Definisi. Software developer merupakan profesi yang memiliki tugas untuk merancang, membuat, dan melancarkan program komputer dari nol. Pekerjaan ini menggunakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti membuat aplikasi perangkat seluler, contohnya seperti game. Software developer adalah salah satu pekerjaan yang semakin berkembang dari masa ke masa, di mana semakin berkembangnya teknologi, maka software developer akan semakin. Kemudian, ada tugas software developer. Pertama adalah analisis kebutuhan klien. Penting bagi seorang software developer untuk memahami kebutuhan sang klien. Karena jangan sampai sudah membuat software ternyata tidak sesuai dengan keinginan klien. Kemudian pengembangan. Setelah mengetahui keinginan klien, software developer akan memasuki tahap pengembangan dari software yang akan dibuat dengan menulis kode komputer menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Kemudian pengujian. Setelah software berhasil dibuat, maka selanjutnya yang dilakukan oleh software developer adalah pengujian, yaitu menguji software tersebut apakah berhasil untuk di-launching atau tidak. Setelah aplikasi berhasil diluncurkan, untuk memperbaiki bug-bug yang ada serta memperbaiki masalah yang muncul. Kemudian pemeliharaan. Untuk melakukan pemeliharaan terhadap software tersebut dengan memperbarui versi, memperbaiki keamanan, dan melakukan perbaikan bila terjadi sesuatu. Kemudian bekerja sama. Seorang software developer wajib untuk bekerja sama dengan bagian yang lain seperti UI atau UX, desainer untuk mendesain tampilan software, sistem analis, dan tim lainnya. Kemudian apa saja skill yang dibutuhkan dalam software developer? Yang pertama adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Seorang software developer wajib memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, karena pasti di dalam pengembangan suatu software pasti terdapat beberapa error yang bisa terjadi. Bahkan seputar software developer yang mereka katakan apabila ketika pertama kali mengembangkan software tidak ada kesalahan, justru disitulah kesalahannya. Artinya mereka harus memang betul-betul mempunyai kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian pemrograman. Untuk menjadi software developer, sudah pasti harus menguasai yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang pada umumnya harus dikuasai yaitu seperti Java, Python, C++, JavaScript, Ruby atau bahasa pemrograman yang relevan. Kemudian struktur data dan algoritma. Penting bagi seorang software developer untuk memahami prinsip-prinsip dasar struktur data dan algoritma, karena struktur data dan algoritma adalah jantung dari pemrograman. Dan seorang software developer menguasai hal ini akan membantu dalam membuat kode menjadi lebih efisien. Kemudian detail oriented. Bahasa yang digunakan dalam pemrograman sangatlah detail. Bahkan ada satu spasi lebih saja bisa menyebabkan program gagal berjalan. Itulah diperlukan untuk menjadi orang yang teliti dalam menjadi software developer. Kemudian mampu bekerja sama. Seorang software developer harus mampu bekerja sama dengan orang lain, seperti tim UI atau UX, sistem analis, dan bahkan kliennya sendiri. Bagi seorang software developer yang freelance juga sangat perlu mempunyai rasa kerjasama, karena tanpa ada klien, Anda tidak bisa menerima pekerjaan tersebut. Artinya, kalau tidak memiliki klien, tidak mungkin Anda menjadi seorang software developer.
Kemudian bagaimana cara menjadi seorang software developer? Yang pertama itu pendidikan sekolah. Dalam sekolah Anda akan diajarkan atau seorang yang ingin menjadi software developer akan diajarkan belajar matematika karena itu sangat penting dalam dunia coding. Dengan matematika bisa mengembangkan keterampilan dalam merancang algoritma yang efisien untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian dalam pendidikan tinggi, memilih program studi yang sesuai dengan bidang software developer seperti ilmu komputer, teknik perangkat lunak, atau bidang yang terkait, atau juga bisa mencari di Google tentang program studi yang mengajarkan tentang pemrograman. Pada intinya lebih ke arah pemrograman karena ini menyangkut tentang software developer, yaitu membangun sebuah perangkat lunak. Kemudian belajar mandiri. Untuk belajar mandiri bisa untuk menjadi software developer dalam belajar mandiri, caranya itu bisa belajar melalui buku, kemudian video-video tutorial di YouTube atau sosial media lainnya, atau juga bisa mencari informasi di Google dalam bentuk blog atau artikel yang membahas tentang software developer. Kemudian belajar di kursus atau bootcamp. Pada kursus atau bootcamp ini bisa mengikutinya secara eksternal atau yang biasa disebut berbayar, karena ketika mengikuti kursus atau bootcamp ini nantinya akan diberikan sertifikat yang dapat membantu membangun nilai di bidang software developer ini. Walaupun seorang itu bukan berasal dari pendidikan tinggi di jurusan pemrograman, contohnya seperti desain pemrograman atau komputer perguruan tinggi. Kemudian masuk ke kode etik software developer. Penjelasan singkat. Kode etik seorang software developer adalah panduan perilaku yang mengatur tindakan dan keputusan yang harus diambil oleh pengembang perangkat lunak. Kode etik ini mencakup berbagai aspek etika profesional yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengembang perangkat lunak bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk kepada kode etik software developer. Berikut kode etik seorang software developer yang harus diketahui dan dipahami. Yang pertama, yaitu berkontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan manusia. Artinya, setiap programmer profesional wajib menggunakan keahliannya untuk memberikan manfaat kepada sesama programmer, masyarakat, dan lingkungan sekitar mereka. Ini bertujuan untuk meminimalisir konsekuensi negatif atas potensi sistem informasi komputer yang disalahgunakan demi mencari keuntungan tambahan, sehingga membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah hindari kerugian bagi orang lain. Kerugian yang dimaksud adalah dampak negatif secara signifikan, baik secara fisik, psikis, sabotase terhadap infrastruktur, membeberkan data penting, merusak struktur data, dan bertindak sesuatu yang sengaja untuk membingungkan sesama programmer maupun orang lain. Kemudian jujur dan dapat dipercaya. Ini mendorong programmer untuk bersikap jujur dan transparan dalam memahami keterbatasannya pada saat menulis program untuk aplikasi maupun pekerjaan yang berkaitan dengan sistem komputer, sehingga programmer dapat memberikan informasi kepada sesama pekerja untuk mencari solusi yang tidak membingungkan atau tidak akurat. Kemudian bersikap adil dan tidak diskriminatif. Ini mendorong etika dalam kesetaraan, toleransi, keadilan, dan wajib menghormati sesama pekerja di bidang profesi yang berkaitan dengan sistem informasi dan komputer. Setiap developer wajib untuk berkontribusi mendorong kesetaraan bagi setiap orang dari berbagai latar belakang dan tidak melakukan tindakan diskriminatif maupun pelecehan secara profesional. Kemudian, menghargai privasi. Ada beberapa pihak yang menggunakan sistem informasi dan komputer untuk melanggar privasi orang lain. Ini menegaskan agar setiap software developer menulis program software maupun merancang struktur data yang dapat melindungi privasi pengguna, sehingga mencegah pihak yang ingin membeberkan data. Kemudian memberikan apresiasi terhadap kekayaan intelektual.
Menjadi sebuah kewajiban bagi setiap software developer untuk tidak melanggar hak cipta, kecuali telah membeli lisensi agar mendapatkan keuntungan dari pekerjaan orang serta menerima dana tambahan. Mereka harus menghargai karya orang lain dan menggunakan pemikiran mereka sendiri untuk mengembangkan suatu program atau software. Kemudian, menghormati kerahasiaan. Pekerja maupun developer di bidang sistem informasi dan komputer seringkali dipercaya dengan informasi yang bersifat rahasia untuk membantu pekerjaannya. Mendorong setiap programmer agar tetap menjaga seluruh informasi yang bersifat rahasia dalam pekerjaannya dan tidak membeberkan data penting karyawan dalam perusahaan secara bersamaan, kecuali mendapatkan izin dari otoritas hukum untuk situasi tertentu. Kemudian, penjelasan singkat pelanggaran kode etik software developer. Konsekuensi dari pelanggaran kode etik dapat bervariasi bergantung pada beratnya pelanggaran dan kebijakan organisasi tempat seseorang itu bekerja. Karena kode etik ini merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan di tempat seseorang itu bekerja, maka mereka harus mematuhi serta mentaati kode etik yang telah ada. Apabila seseorang itu melanggar kode etik, maka mereka harus siap menerima konsekuensi yang telah ditetapkan pula di tempat mereka bekerja, berdasarkan pelanggaran yang mereka lakukan. Pelanggaran kode etik software developer. Berikut konsekuensi apabila seorang software developer melakukan pelanggaran kode etik. Yang pertama yaitu peringatan atau teguran. Untuk pelanggaran ringan, pengembang mungkin menerima peringatan atau teguran dari atasan ataupun manajemen. Kemudian penurunan pangkat atau gaji. Pelanggaran yang lebih serius dapat mengakibatkan penurunan pangkat atau pemotongan gaji sebagai bentuk sanksi. Kemudian pemecatan. Pelanggaran berat seperti mencuri kode atau mengabaikan masalah keamanan yang serius dapat mengakibatkan pemecatan dari pekerjaan. Kemudian tindakan hukum. Jika pelanggaran melibatkan tindakan legal, pengembang dapat mendapati tuntutan hukum, denda, atau bahkan hukuman penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Kemudian kerugian reputasi. Pelanggaran kode etik dapat merusak reputasi profesional software developer atau pengembang yang dapat mempengaruhi peluang karir mereka di masa depan. Kesimpulan, sebelum mengambil suatu profesi dalam pekerjaan, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami tentang profesi yang diminati atau yang ingin dijalani dalam suatu pekerjaan, seperti profesi software developer ini. Dalam setiap profesi tentunya memiliki sebuah kode etik yang dibuat sebagai panduan untuk mengatur perilaku, tindakan, dan keputusan yang harus diambil oleh seseorang pada pekerjaannya. Oleh karena itu, kode etik ini harus terlebih dahulu dipahami dan diterapkan serta dijalankan oleh seseorang dalam profesi. Dan apabila kode etik dilanggar, tentunya akan ada konsekuensi pelanggaran yang akan mereka terima berdasarkan pelanggaran dan ketetapan konsekuensi berdasarkan pelanggaran yang mereka lakukan di tempat mereka bekerja. Sumber materi yaitu dari https codingstudio.id, kemudian dari https www.morphotex.id, kemudian ChatGPT. Sekian pembahasan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata saat melakukan perekaman video tugas ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.